diatur, itu yang namanya rapat pleno, itu yang namanya musyawarah, itu yang namanya rapat kerja, itu yang namanya rapat pembahasan. Semua jenis rapat itu ada ketentuannya di dalam tatip. Hak dan kewajiban anggota BAMUS itu ada di dalam tatip. Apa yang dianggap melanggar itu juga ada di dalam tatip. Lalu bagaimana tindakan lembaga kepada anggota yang melanggar itu juga diatur di dalam tatip. Jadi tatip itu mengatur secara keseluruhan tentang kelembagaan BAMUS itu sendiri. Maka perlu dicermati, perlu dibaca. Kalau sesuai saja di tatip lamo, ya mungkin silahkan itu ditetapkan segera. Sebab kalau tidak ada tatip, tidak bisa dijalankan BAMUS. Dalam pengambilan keputusan nanti akan diatur yang bisa musyawarah mufakat. Kalau tidak bisa musyawarah mufakat itu untuk voting itu seperti apa aturannya? Apakah votingnya terbuka atau votingnya tertutup, itu diatur di dalam tatip. Nah, kalau tatipnya nanti sudah disahkan, maka otomatis kemudian kelembagaan BAMUS itu sudah bisa berjalan. Mungkin perlu dibaca lagi, terutama bagi yang baru, Permendagri 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Di dalam Permendagri itu mungkin akan ketemu yang namanya BAMUS, Bapak dan Ibu. Saya heran dulu, kami BAMUS Pak, apa suruh kami membaca peraturan menteri tentang DPD. Bahasa undang-undangnya, bahasa peraturan menterinya, BAMUS itu adalah Badan Permusyawaratan Desa itu secara nasional. Tapi dalam prakteknya, sesuai dengan kearifan lokal, sesuai dengan kewenangan desa atau kewenangan nagari, itu nama BPD itu akan disesuaikan sesuai dengan kondisi yang ada di masing-masing nagari atau desa. Di Sumatera Barat saja contohnya di Nagari itu menjadi BAMUS. Tapi yang kedua adalah Permendes nomor 16 tahun 2019, Peraturan Menteri Desa nomor 16 tahun 2019 tentang musyawarah desa, atau kalau di awal musyawarah nagari. Minimal saya sangat mengharapkan dua peraturan menteri itu Bapak Ibu baca. Kenapa? Pertama, Permendagri 110 itu bicara tentang kelembagaan BPD atau BAMUS secara keseluruhan. Jadi aturan induk tentang BAMUS itu ada di Permendagri 110. Sementara Peraturan Menteri Desa nomor 16 tahun 2019 itu bicara tentang musyawarah desa atau musyawarah nagari, yang pada dasarnya salah satu kewenangan yang paling belum bisa membedakan antara pemerintah nagari dengan BAMUS itu adalah soal kewenangan musyawarah nagari. Kalaulah musnah namanya Pak, itu tidak ada urusannya dengan wali nagari. Itu kewenangannya ada di BAMUS. BAMUS yang mengundang, BAMUS yang melaksanakan itu. Beko keputusan musyawarah nagari, baru jadian wali nagari. Apakah beko hasil berita acara itu bisa jadi wali nagari harus membuat SK atau melahirkan keputusan dengan peraturan wali nagari atau dengan peraturan nagari. Itu ada di musyawarah nagari. Nah, dalam waktu dekat, Bapak dan Ibu akan dihadapkan dengan berbagai musyawarah nagari. Sekarang sudah bulan Juni. Di bulan Juni, kalau mulai tahapan untuk ulang menyusun RKP Rencana Kerja Pemerintah tahun 2022. Nah, untuk menyusun RKP itu dimulai dengan musyawarah nagari. Sementara musyawarah nagarinya, kewenangannya ada di BAMUS. Sekarang pemerintah nagari juga sedang melaksanakan pendataan SDGs, Sustainable Development Goals, atau dalam bahasa Jawa itu tujuan pembangunan berkelanjutan. Untuk Bukit Barisan itu belum ada satupun nagari yang melaksanakan musyawarah nagari untuk penetapan data SDGs. Saya sudah koordinasikan dengan pendamping desa. Sudah saya sampaikan, tolong difasilitasi secepatnya untuk bisa dilaksanakan musyawarah nagari penetapan pendataan SDGs. Pendataan SDGs itu penting untuk dilakukan, penting untuk segera ditetapkan karena akan menjadi dasar penyusunan RKP tahun 2022. Khusus untuk dana desa, hasil analisa data SDGs itu dalam bentuk nanti rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa. Rekomendasi itu dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah nagari di tahun 2022. Jadi
Kalau data SDGs-nya belum ditetapkan, maka otomatis RKP-nya sebetulnya belum bisa dimulai. Karena khusus untuk dana desa nanti akan merujuk kepada data SDGs. Kemudian Bapak dan Ibu, dalam waktu dekat juga BAMUS juga akan diminta untuk melaksanakan musyawarah nagari terkait dengan perubahan struktur yang ada di badan usaha milik nagari, terutama bagi nagari-nagari yang sudah memiliki BUMNA. Dengan keluarnya PP nomor 11 tahun 2021 tentang BUMDes dan Permendes nomor 3 tentang tata cara pendaftaran BUMDes untuk memperoleh badan hukum dan penamaan BUMDes, itu otomatis nanti sesuai dengan PP dan Permendes, maka itu perlu dilakukan musyawarah nagari. Pertama, untuk menetapkan dan menyesuaikan kembali pendirian BUMNA-nya. Sebab seluruh BUMNA sekarang itu harus didaftarkan, Pak, ke Kementerian Desa. Nanti Kementerian Desa akan mendaftarkannya ke Kementerian Hukum dan HAM untuk memperoleh status badan hukum BUMNA. Nah, untuk itu perlu dilakukan musyawarah nagari. Kenapa? Karena nanti musyawarah nagari lah yang berwenang untuk melakukan perubahan terhadap peraturan nagari tentang pendirian BUMNA. Musyawarah nagari juga lah yang memiliki kewenangan untuk menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUMNA. Musyawarah nagari juga lah yang berwenang untuk menentukan siapa direktur BUMNA. Nah, satu lagi perbedaannya, kalau kemarin direktur pengurus BUMNA itu ada 3 orang, Bapak dan Ibu, terutama yang lama mungkin masih ingat, ada 3 orang. Kalau sekarang yang disebut dengan pengurus itu hanya direktur, Pak. Dan pengurus itu atau direktur BUMNA itu memiliki masa jabatan. Sementara sekretaris dan bendahara itu tidak lagi dianggap sebagai pengurus, tapi statusnya adalah pegawai BUMNA. Tapi tetap sekretaris dan bendahara dipilih melalui musyawarah nagari. Sementara pegawai BUMNA yang bekerja di unit usaha itu ditentukan sepenuhnya oleh direktur, termasuk SK-nya. Patangkan seluruh yang Makarajo di BUMNA itu di-SK-kan di wali sebetulnya. Ini tidak. Yang di-SK-kan oleh wali nagari itu hanya direktur. Nanti direktur akan meng-SK-kan sekretaris dan bendahara. Kalau patangkan sepaket apa? Direktur, sekretaris, dan bendahara BUMNA itu sepaket SK-nya, sepaket dengan masa jabatan. Ini enggak. Artinya perubahan-perubahan itu harus dilakukan, Bapak dan Ibu, supaya bisa didaftarkan. Dan cek lain perlu disepakati nama BUMNA. Ini nama BUMNA itu harus didaftarkan. Didaftarkan dulu ke Kemendes. Kalau ke Kemendes lah oke, itu namanya, itu baru bisa lanjut ke tahap berikutnya. Kenapa? Karena kini banyak mana nama BUMDes, nama BUMNA yang sama. Yang pakai mandiri saya tak bara-bara di punya. Alaman mandiri saya dulu. Nah, Beko kalau didaftarkan di aplikasi, ada aplikasinya. Beko kawan-kawan di pendamping desa dan pendamping lokal desa akan membantu Bapak dan Ibu. Itu didaftarkan dulu. Asado yang sama, itu berarti awak lengkap. Beko ada alternatifnya dia, Pak. Misalnya BUMNA, ada kalau di awak tuh zikiran mandiri. Nah, kalau zikiran itu mungkin agak bisa lah berbeda. Nah, kalau yang sayo, banyak ya. Pokoknya tidak boleh sama dengan yang lain. Dan itu Beko akan ada alternatif. Artinya dalam beberapa bulan ke depan Bapak dan Ibu akan disibukkan dengan agenda-agenda pelaksanaan musyawarah nagari. Nah, tentu dengan sendirinya BAMUS harus membuat program. Karena mereka, Pak, Bapak Ibu harus menanya ke pemerintah nagari terkait dengan anggaran pelaksanaan musnah. Harus dipetakan agendanya, yang kira-kira Cik Musnah itu bisa selesaikan beberapa agenda. Beko janji agenda Cik Musnah, dan Musnah itu makan biaya, Bapak dan Ibu. Alun Beko Bapak Ibu menyebar undangan segala macam. Nah, itu tentu akan membutuhkan biaya. Nah, barang yang dianggarkan, jangan misalnya anggaran kok bisa untuk 3 kali Musnah selesai. Sementara tadi kan banyak tuh yang harus dilakukan, misalnya. Anu Bapak Ibu membahas APB perubahan musnah. Oh, bisa jadi itu nanti akan ada rapat-rapat lain lagi.
Nah, kemudian di periode sekarang saya sangat berharap, tentu ini tidak bisa kita tuntaskan penjelasannya di kesempatan ini, tetapi saya punya program, terutama karena sebagai tenaga ahli pemberdayaan, bagaimana kemudian BAMUS di periode sekarang itu mampu menggunakan hak inisiatif untuk melahirkan pernak-pernak yang dibutuhkan. Karena jujur saja Bapak dan Ibu, dalam catatan kami di P3ND, Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dari Kementerian Desa, yang selalu memantau perkembangan regulasi di tingkat nagari itu, peraturan nagari yang dihasilkan dari tahun ke tahun itu boleh dibilang hanya pernak-pernak wajib sih. RKP, APB, LKPJ, PP perubahan. 4 pernak rutin ini tidak ada hak inisiatif, tidak bisa dipakai hak inisiatif BAMUS. Itu murni pengajuannya harus dari pemerintah nagari. Tapi pernak-pernak di luar itu, peraturan nagari di luar itu harusnya ada inisiatif BAMUS. Nah, salah satu yang sangat mendesak itu adalah, dan di Kabupaten 50 kota sampai sekarang belum ada yang mampu melahirkan peraturan nagari tentang tata tertib musyawarah nagari. Di barisan kilo-kilo yang musnah itulah do peraturan nagari yang amanat peraturan Menteri Desa nomor 16 tahun 2019 itu menyatakan bahwa tata tertib pelaksanaan musyawarah desa atau musyawarah nagari itu harusnya diatur dengan peraturan desa atau peraturan nagari. Sehingga pelaksanaan musyawarah nagari itu betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Legitimasi atau pengakuan akan kekuatan hukum yang diambil dalam pengambilan keputusan di musyawarah nagari itu bisa kita pertanggungjawabkan. Ini mohon maaf kalau saya agak sedikit keras menyampaikan. Silakan nanti diluruskan kalau ada yang salah. Kita nyaris tidak punya standar, Pak, dalam pelaksanaan musyawarah. Semestinya karena musyawarah nagari itu adalah forum tertinggi pengambilan keputusan di nagari, lebih tinggi daripada keputusan wali nagari. Karena wali nagari itu pada dasarnya adalah mandatori, penerima mandat dari musyawarah nagari. Tetapi forum pengambilan keputusan ini tidak ada standarnya. Contoh, kalau tidak ada diatur tata tertib, ini mohon maaf saja, kita mengundang unsur yang ada di masyarakat. Sejauh mana kemudian ketika keputusan penting harus diambil, itu yang hadir betul-betul adalah representasi dari semua unsur yang ada di masyarakat. Tanya Bapak dan Ibu, lama menyebar undangan, memang seluruh unsur lengkap diundang. Tapi yang hadir, berikut ada enggak 10 atau 5 balik kurang. Karena tidak ada aturannya yang mengatur, selama tetap aja lanjut musyawarah nagari. Harusnya untuk forum sebesar itu diatur musyawarah nagari terkait dengan misalnya keputusan apakah kita menerima investasi yang masuk ke nagari, itu siapa saja unsur yang harus diundang. Ada sekian unsur. Musyawarah nagari baru bisa dimulai ketika berapa quorumnya. Kalau kita mengundang orang 50, itu berapa syarat minimal peserta musnah hadir baru bisa musyawarah nagari dilaksanakan. Lalu kemudian dari seluruh yang hadir itu berapa persentasenya baru keputusan dianggap sah. Pokoknya lagi undang, datang orang, mulai musyawarah, arti keputusan diserahkan kepada. Bayangkan ada 2000 mungkin penduduk di nagari, lalu nasibnya ditentukan oleh hanya 15 orang, dan itu pun unsurnya nggak lengkap. Jadi kalau keputusan musyawarah nagari selama ini sering bermasalah, itu nggak bisa disalahkan karena kita tidak pernah punya standar terkait dengan pelaksanaan musyawarah nagari. Kapan keputusan itu bisa musyawarah mufakat? Jika musyawarah mufakat tidak dicapai, lalu kemudian apa mekanisme yang lain? Voting misalnya. Kapan bisa dilakukan voting secara terbuka? Kapan bisa dilakukan voting secara terbuka? Kita nggak punya. Karena dalam peraturan nagari tentang tata tertib musyawarah nagari itu tidak ada. Sehingga kalau hasil musyawarah nagari oleh beberapa pihak dipertanyakan, itu Bapak dan Ibu tidak punya jawaban.
Tetapi kalau standarnya sudah ada, maka keputusan itu akan memiliki legitimasi atau pengakuan yang jauh lebih kuat, Bapak. Ada orang yang memang sengaja tidak datang ketika diundang untuk musyawarah, tetapi ketika keputusan tidak sesuai dengan keinginannya, dia cerita di lapangan. Mulai pemburuan bamus, pemburuan wali nagari, pemburuan. Apakah di forum-forum pertemuan masyarakat yang lain atau di lapau, kan bamus susah untuk membantah itu. Yang ada itu paling yang terjadi, inyo mengecek A, awak mengecek B, yang terjadi hanya bantah-bantahan. Tidak ada buktinya. Tentu beko soal reputasi, saya yang lebih dipercaya oleh masyarakat kan. Jadi ekspedisi itu penting. Nah, kalau standar seperti saya sampaikan tadi sudah dilakukan, maka Bapak Ibu bisa menjawab sesuai dengan tata tertib, sesuai dengan peraturan nagari, bahwa pelaksanaan musyawarah nagari itu unsur yang diundang iko. Kami lah mengundang, iko buktinya. Undangan lah sampai. Yang hadir sekian orang, iko absennya. Sesuai dengan tata tertib bahwa quorum minimal untuk kehadiran musnah itu kita tetapkan misalnya 75%. Sesuai dengan tabelah. Nah 75%, maka kemudian kami bisa melanjutkan itu. Sesuai dengan tata tertib bahwa keputusan itu diambil 50% plus 1 harus setuju baru dianggap sah. Dari sekian dari 30 orang yang hadir, 20 orang nggak setuju, berarti kok sah. Kau beri acara. Maka dengan sendirinya kemudian jika ada yang mencoba mempelintir informasi terkait dengan pelaksanaan musyawarah nagari, Bapak Ibu bisa menjawabnya dengan bukti-bukti yang secara administrasi bisa dipertanggungjawabkan. Ini yang susah itu kan mereka dijawab di nagari. Bagi orang sama cuma 2 jadi butuh di duluan beliau awak bukanya, iya, ditinggalnya di belakang awak di kanduannya. Di bawah bayonya namun, tapi apapun yang kita putuskan selalu saja kemudian dipersoalkan. Maka ini PR terbesar Bapak. Saya sebetulnya sudah membicarakan ini dengan DPMD. Mudah-mudahan kita bisa membantu Bapak Ibu nanti dengan bentuk draft. Karena nampaknya kalau setahun kau mau coba menginisiasi dalam bentuk memberikan pemahaman saja, itu alhamdulillah sampai kini Lunado yang berani memunculkan draft pernah. Itu masalahnya. Salahnya kan berharap kalau ada muncul draft itu bisa dampingi sampai selesai Bapak ini. Tapi memunculkan draft itu bentuknya yang baik. Mungkin kita pasok agak disuan lah. Kalau lagi disuan mau nyasin aja bisa tuh nggak pekar boleh. Jadi sudah ada beberapa catatan peraturan nagari yang harusnya ada di nagari, yang memang diamanatkan oleh peraturan lebih tinggi, harusnya ada di nagari, itu sudah coba kita bantu menyiapkan draftnya. Nah, tinggal nanti Bapak dan Ibu yang menyediakan waktu dan anggaran untuk bisa membahas peraturan-peraturan nagari, sehingga kemudian saya ingin juga nanti dalam catatan evaluasi kinerja Bamus itu di tingkat kabupaten muncul data guna Mae pernah tahun 2022 bisa dihasilkan atau ampe Banjarlowe sekian lo pernah, dan itu adalah inisiatif Bamus kan lama. Karena apa? Tugas Bamus itu secara garis besar kan ada 3. Pertama, soal legislasi. Artinya Bapak dan Ibu punya fungsi untuk melahirkan aturan-aturan yang dibutuhkan di negara. Fungsi legislasi. Yang kedua adalah fungsi pengawasan kinerja wali negara. Yang ketiga adalah mengelola aspirasi dari masyarakat. Dari 3 fungsi ini, Bamus rata-rata semangatnya soal pengawasan saja. Kalau soal pengawasan kinerja wali nagari pun mau sakti Bamus. Karena kami selaku koordinator tenaga ahli juga membidangi terkait dengan pengaduan dan penanganan masalah. Satu masalah antara Bamus di pemerintah nagari itu pasti gara-gara urusan pengawasan. Soal rabat beton yang baru sertifikasi dari Pak Nasko sebulan siap jadi, nah itulah di Bogor betul kan? Itu terkait pengawasan.
Aku kerja wali nagari di ketika sering. Tapi terkait dengan ya penyerapan aspirasi nomor 2. Tapi kalau sudah urusan legislasi, nah ini yang masih prestasinya masih jauh. Nah iya dojo Pak, beberapa bamus yang semangat untuk legislasi, tapi kadang-kadang legislasinya kok menurut Ambo ya bukan tidak boleh. Tetapi harusnya awak cari dulu aturan DAT itu yang mengamanatkan untuk obat peraturan negarinya apa itu selesai dulu. Masalah draft tentang tatip peraturan tentang yang pertama mungkin masalah organisasi ya Pak, organisasi di Bamus. Kita ada keterkaitan dengan keterkaitannya dengan setijab atau sudah terima jabatan antara Bamus lama dengan Bamus baru mengenai mungkin Bamus mengenai BIMTEK ini, apalagi kami anggota Bamus yang baru memang kami membutuhkan itu Pak. Administrasinya contohnya administrasi keuangan. Jadi batas-batasannya kami selaku anggota Bamus baru kami belum mengetahuinya Pak. Jadi kami sangat berharap untuk mengadakan BIMTEK khususnya administrasi masalah keuangan. Sekian Pak. Banyak tugas yang akan dilakukan di Bamus. Salah satu tugas itu pasti bermuara adanya musyawarah. Sekarang kami tanya APBN tahun 2021 kalau sudah disahkan. Kalau andainya tidak ada anggaran untuk musnah tersebut, bagaimana Bamus mengadakan musyawarah? Karena perubahan barangkali itu berlaku di bulan Oktober kata mungkin membuat perubahan. Nah, andai tidak ada, kalau ada itu syukur. Andai tidak ada, itu bagaimana kami itu mengadakan musyawarah? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, adanya ternak peraturan nagari tentang ini muaranya dulu memang harus BIMTEK. Bagaimana Bamus membuat peraturan kalau tidak ada dulu BIMTEK? Kemudian soal BIMTEK tadi sudah Bapak kita kecamatan mengatakan anggarannya dari negara. Apakah ada anggaran tersebut untuk BIMTEK tentu atau tidak? Kami juga tidak tahu. Andai kata tidak, bagaimana kami untuk membuat sesuai yang disampaikan beliau tentang peraturan negara ini? Memang perlu dibaca segera oleh Bamus. Jadi di pemerintah negara itu kan ada anggaran ATK-nya. Ada anggaran operasional, salah satunya bisa untuk memfotokopi Permendagri 110, memfotokopi Permendes nomor 6 balik, Undang-Undang Desa nomor 6. Itu bisa diminta nanti Bu ke Sekretaris Nagari, sehingga Bapak dan Ibu punya bahan bacaan untuk itu. Kemudian terkait dengan anggaran BIMTEK, pemerintah kabupaten melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat itu memang punya anggaran untuk pelaksanaan BIMTEK. Tetapi kalau hanya mengandalkan anggaran dari pemerintah kabupaten, tadi sudah kita koordinasikan, mungkin hanya sanggup mengundang seorang mungkin per Bamus. Dan kedua, mungkin anggaran di kabupaten itu hanya sanggup itu 1 hari dengan materi yang mungkin sangat terbatas. Nah, karena di nagari itu juga punya anggaran, maka Bapak dan Ibu perlu memastikan kepada pemerintah nagari melalui sekretaris nagari atau kaur keuangan, apakah tersedia tidak anggaran peningkatan kapasitas untuk Bamus. Nah, jika kebutuhannya mendesak, kalau memang sudah disepakati, tidak perlu menunggu APB perubahan Pak. Bisa dengan melakukan revisi terhadap peraturan wali nagari tentang penjabaran anggaran pendapatan belanja nagari, yang pada akhirnya nanti tetap dieksekusi di anggaran perubahan. Jadi kalau merubah penjabaran itu bisa dilakukan lebih capek, karena itu hanya dengan peraturan wali nagari. Sejak Covid kok perubahan peraturan wali nagari tentang penjabaran itu memang hampir tidak sebentar.
Karena Beko mendadak saja ada kebijakan, oh harus ada dana tentang COVID, itu berubahlah penjabaran, itu bisa. Yang penting adalah Bapak dan Ibu, kalau punya anggaran dari masing-masing pemerintah nagari nanti, maka itu akan ada kerjasama. Maksudnya biaya peserta itu ditanggung dari APB nagari, sementara nanti biaya narasumbernya itu DPMD yang menanggung. Nah kalau itu bisa dilaksanakan mungkin dalam waktu pelatihannya bisa mencapai 3 hari. Dengan narasumber mungkin bisa dari pusat, bisa dari provinsi. Jadi jauh lebih maksimal. Tidak tertutup kemungkinan juga Bapak dan Ibu bisa secara mandiri melaksanakan pelatihan. Karena biasanya setiap tahun itu juga ada anggaran peningkatan kapasitas perangkat. Ada juga Pak yang digabung. Saya sering juga diundang sebagai narasumber untuk peningkatan kapasitas perangkat dan BAMUS. Jadi BAMUS dan perangkat itu sama-sama dapat diptek, Beko kelasnya di beda. Itu sering juga dilakukan. Sehingga dan narasumbernya bisa Bapak Ibu yang menentukan. Saya yang kira-kira lebih cocok, lebih paham bahwa yang kira-kira bisa menjelaskan terkait dengan kebutuhan-kebutuhan, terutama soal penganggaran. Itu bisa. Dan itu karena bicara soal anggaran mungkin sedikit saja saya singgung. Kalau teknisnya nanti itu memang satu materi yang lumayan panjang. Yang jelas bedanya BAMUS dengan DPRD itu adalah DPRD itu punya kewenangan soal penganggaran. Jadi kalau DPRD itu tetap juga 3. Jadi ada pengawasan, ada legislasi, ada anggaran. Kalau di BAMUS itu pengawasan, legislasi, lalu kemudian mengelola aspirasi. Penganggaran tidak ada di BAMUS. Kalau Bapak Ibu lihat misalnya di struktur DPRD kabupaten, di Pemda itu ada TAPD namanya, tim anggaran pemerintah daerah. Di DPRD-nya ada yang disebut dengan Banggar, Badan Anggaran, dan itu adalah alat kelengkapan dewan. Nah di BAMUS kan tidak ada Badan Anggaran. Tetapi keterlibatan BAMUS dalam proses pembahasan anggaran karena APB nagari itu ditetapkan dengan peraturan nagari. Dan setiap peraturan nagari adalah persetujuan bersama antara wali nagari dan BAMUS. Di situ keterkaitannya. Maka posisi pembahasan anggaran dari perspektif BAMUS sebetulnya kaitannya adalah dengan pengawasan. Misalnya terkait dengan kegiatan infrastruktur. PC pemerintah nagari awak bangun rapat beton panjangnya sekian, pipinya 200 juta. Lalu posisi BAMUS di situ apa? Pertama, Pak Wali, kok RAB-nya lah dong? Di mana BAMUS kemudian meminta semua SPJ kepada pemerintah negara, lalu memeriksa SPJ itu satu persatu, itu nggak terlihat. Nggak cocok jo tunjangan Pak Ibu. Pak, kalau ada indikasi penyimpangan, lalu bagaimana? Apakah kami harus menyetujui juga pernah LKPJ? Pertama, jalankan fungsi pengawasan Bapak dan Ibu dengan mengingatkan kepada pemerintah nagari untuk memperbaiki pertanggungjawabannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Mungkin melalui rapat kerja atau rapat pembahasan. Ingatkan itu, catat dalam notulen. Kalau ada kesepakatan, tuangkan dalam berita acara hasil rapat tanggal sekian bahwa ini sudah kita sepakati. Untuk kemudian di rapat berikutnya bisa diingatkan pemerintah nagari apakah ini dijalankan atau tidak. Tidak juga dilakukan, Bapak dan Ibu bisa menyurati pemerintah negara secara resmi bahwa Asosiasi Pemeriksa Internal Pemerintah, dalam hal ini adalah Inspektorat, kalau ada indikasi baik itu berdasarkan laporan masyarakat atau berdasarkan hasil pengawasan BAMUS terjadi penyelewengan oleh pemerintah nagari, maka jangan paksakan kemudian
pemerintah negara harus menuruti apa maunya Bamus. Sementara pemerintah negara mungkin juga melakukan perlawanan. Yang muncul itu adalah konflik, Pak. Nggak akan ada kekuatannya. Kalau Pak Kecian gini, menurut Bamus, pemerintah negari, wali negari beserta perangkat telah menyelewengkan anggaran pembangunan itu, jumlahnya sekian juta. Itu nggak ada kekuatannya. Yang kedua, bisa jadi itu timbul fitnah. Kadang Bapak dan Ibu bukan auditor. Jaksa dan polisi saja ketika mendakwa aparatur pemerintah terkait dengan tindak pidana korupsi, dia harus menggunakan pendapat dari inspektorat atau audit internal yang ada di lembaga itu terkait dengan apakah terjadi kerugian negara atau tidak. Kalau struktur di pusat itu adalah opini BPK. Kalau di pemerintah daerah ada inspektorat. Sebab lembaga itulah yang berhak menyatakan apakah terjadi kerugian negara atau tidak. Maka jika ada hal seperti itu, supaya kemudian tidak fitnah jatuhnya, Bapak Ibu bisa meminta inspektorat secara tertulis melakukan audit dengan tujuan tertentu namanya. Berdasarkan laporan dari masyarakat. Pak, kami menerima laporan dari masyarakat A, B, C. Berdasarkan hasil pengawasan kami meyakini memang itu ada indikasinya. Maka untuk itu kami minta kepada inspektorat selaku auditor internal pemerintah untuk kemudian melakukan pemeriksaan, untuk kemudian hasil pemeriksaannya itu bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah negara. Harus Bapak Ibu ingat, jika inspektorat melakukan pemeriksaan, maka hasilnya nanti dalam bentuk LHP, laporan hasil pemeriksaan. Laporan hasil pemeriksaan inspektorat itu selalu kemudian dikunci dengan ketentuan bahwa jika dalam waktu 60 hari hasil temuan ini tidak diselesaikan, maka inspektorat berhak menyerahkannya kepada kejaksaan atau kepolisian. Baru mencoro